kecurangan. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. MK ada pamannya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya, kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. MK ada pamannya. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, KPU dan Sirekap nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Iya. Banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia TV. Pemilu kali ini tentu paling seru dan sulit dinalar. Jauh sebelum pemilu 14 Februari 2024 kemarin, sudah banyak pihak yang teriak soal potensi kecurangan. Bukan hanya kontestan yang berada di oposisi, tapi juga para guru di berbagai kampus top di negeri ini lantang menyoroti proses pemilu yang dinilai ugal-ugalan ya. Tidak lagi menjaga marwah dan etika, terutama ditunjukkan oleh pihak pemerintah. Lebih spesial lagi ditujukan kepada kepala negara Presiden Joko Widodo alias Jokowi, karena anak beliau dimajukan sebagai cawapres ya, paslon nomor 2 mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, para guru besar ini menyoroti politisasi bansos, intimidasi dan mobilisasi aparat desa, pelibatan menteri yang ikut kampanye dukung paslon putra Pak Presiden, dan masalah lain yang makin kusut ya, mengganggu kegembiraan kita menghadapi pesta 5 tahunan ini ya. Setelah pemilu ternyata persoalan makin runyam. Informasi video indikasi kecurangan kita lihat seliweran di berbagai media sosial ya, dan juga menjadi sorotan bagi media massa ya. Yang lebih heboh lagi, tampilan hasil perhitungan suara di aplikasi resmi KPU Sirekap yang dibiayai miliaran rupiah dari uang rakyat, yang dibuat sebagai informasi yang terupdate terkait hasil perhitungan suara sebagai pertanggungjawaban transparansi hasil pemilu setiap detik. Ternyata malah inilah yang menjadi biang kerok sumber kekisruhan. Solusinya sebenarnya gampang bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan di Sirekap itu hoax? Angka-angka yang terakumulasi di Sirekap justru berbeda dengan yang tertulis di foto plano C hasil yang diupload dari TPS. Nah, ketua dan komisioner KPU boleh saja ngeles bahwa itu kesalahan aplikasi yang tidak akurat membaca tulisan di formulir C hasil, tapi tak pernah bisa menjelaskan kenapa kesalahan baca lebih banyak menambah hasil paslon 2 ketimbang paslon lain. Walaupun memang terjadi penambahan di paslon 1 dan paslon 3, tapi paslon 2 yang paling banyak. Ini ada apa? Kenapa kecenderungannya kok seperti itu gitu ya? Dan yang lebih tidak terjawab lagi adalah kenapa aplikasi Sirekap tidak dirancang mengenali kesalahan angka di atas jumlah DPT, yaitu 300 di setiap TPS. Ini sangat-sangat tak masuk akal dan sulit dipercaya. Sulit dipercaya ya.
Bagaimana ini beneran terjadi di aplikasi resmi KPU ya. Lembaga resmi penyelenggara pemilu, tetapi hasilnya seperti ini. Aplikasi yang kita harapkan menjadi informasi yang luar biasa, transparansi terhadap rakyat bahwa penyelenggaraan pemilu ini terlaksana dengan baik, proses perhitungan pun terlaksana dengan jujur. Kalau aplikasinya seperti ini, karena tak ada penjelasan yang logis, maka satu kata yang jamak diucapkan oleh publik adalah C-U-R-A-N-G, curang. Terlebih lagi di lapangan memang ya ditemukan banyak pelanggaran yang ini juga diungkap secara resmi oleh Bawaslu ya. Berikut pernyataan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo alias Jokowi merespon soal isu kecurangan. Lalu coba kita komparasi dengan pernyataan politikus ulung yang juga sangat vokal, yaitu Adiana Pitupulu. Ini politisi PDIP ya, yang ternyata nampaknya ya ini cukup merujak habis si Maman politisi Golkar, tim ses paslon 02 Prabowo Gibran. Ini dia. Kecurangan, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. MK, ada pamannya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya, kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. MK, ada pamannya. MK, ada pamannya. MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke TPS ya Mas ya. 103 TPS. Sampling 103 TPS itu kan kita juga dengan ada 800.000 TPS kita juga belum bisa menyimpulkan. Pesta demokrasi tak seindah dulu, gegara sayang anak dan keponakan. Pelanggaran hukum dan etika pun ditempuh. Jeweran guru besar dari berbagai kampus hanya dianggap angin lalu. Berantas KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, itu agenda reformasi tahun 1998. Dan sekarang tak lagi bergaung. Adiana Pitupulu pun lantangnya agak terlambat ya. Pemilu yang diharapkan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bermartabat ternoda oleh kekisruhan yang lahir dari penyelenggara yang tak mampu menjelaskan kenapa bisa begini. Miliaran uang rakyat dipakai untuk sistem Sirekap. Jangankan menjadi sumber informasi, mengenal kesalahan input angka yang melebihi DPT aja tak bisa. Ini ada apa? Ketika rakyat tidak lagi mendapat penjelasan dari pemerintah dan penyelenggara pemilu, maka rakyat berhak menyimpulkan sendiri. Itu bukan hal yang salah. Demikian penjelasan Adiana Pitupulu, politisi vokal dari PDIP.